Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, jamah dan urapi kami, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi di Ethiopia, seorang yang tinggal di Sodu Walamo berdoa kepada Tuhan meminta masalah, karena ia merasakan bahwa ketika ada masalah, justru semua orang dapat bersatu sebagai sesama orang beriman. Walaupun ada persoalan dan kesukaran, mereka dapat bekerja sama dalam pelayanan dan hidup dalam damai satu sama lain. Namun ketika keadaan berubah menjadi baik, perlahan semua orang menjadi egois dan memikirkan diri sendiri, serta saling iri dan menjatuhkan satu sama lain. Itu sebabnya ia berdoa, minta masalah kepada Tuhan. Berikanlah kami masalah ya Tuhan. Demikianlah ia berdoa. Adakah yang salah dengan doa dari orang Ethiopia ini? Sebenarnya maksud dari doanya baik, tapi isi doanya tidak baik. Ia sebenarnya merindukan adanya kesatuan dan perdamaian. Namun ia tidak perlu meminta demikian kepada Tuhan. Permohonan doanya tidak perlu seperti itu. Sebenarnya ia dapat langsung meminta pada Tuhan supaya ada kasih dan persatuan dalam komunitas rakyatnya. Terkadang ada orang yang suaminya galak atau istrinya menyebalkan, lalu ia berdoa agar Tuhan memberikan penyakit dan masalah kepada suami atau istrinya. Atau ada anggota keluarga yang sedang tersesat secara rohani, lalu didoakan agar ia mendapatkan ujian berat supaya sadar. Kita tidak perlu berdoa seperti ini. Mintalah kebaikan dan to the point, langsung sesuai dengan kerinduan kita, yaitu supaya ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Firman Tuhan mengajar kita untuk berdoa minta berkat dan kebaikan, bukan kutuk dan kecelakaan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini tertulis, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan dalam ayat ini disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, agar mereka melakukan upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan kota di mana mereka ada, dan juga berdoa untuk kota itu. Hakikat yang sama dari firman Tuhan ini berbicara kepada kita, agar kita berdoa bagi kesejahteraan kota dan tempat di mana kita tinggal. Jangan doakan keburukan, jangan minta bencana, jangan minta masalah, tapi mintalah kebaikan. Kehendak Tuhan agar kita berdoa minta kebaikan juga nampak dari perintahnya dalam Matius 5 ayat 44. Di situ tertulis, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Juga dalam Roma 12 ayat 14, di situ dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik, maka mintalah yang baik dari Tuhan. Kalau kota tempat di mana kita tinggal, masyarakatnya hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Tuhan, jangan berdoa minta bencana, tapi berdoalah minta kebaikan. Berdoalah untuk kesejahteraan kota, dan berdoalah untuk lawatan Tuhan, supaya setiap orang
hidup dalam pertobatan, mengenal akan Tuhan, dan percaya kepadanya. Kalau keluarga kita sepertinya tidak saling peduli, tidak ada kasih, tidak ada perhatian satu sama lain, jangan berdoa minta masalah, jangan berdoa untuk kecelakaan supaya ada perubahan, tapi berdoalah minta kebaikan bagi keluarga kita. Berdoalah agar Tuhan menjamah setiap orang dalam keluarga, agar berubah ke arah kesempurnaan, seturut kehendak Tuhan. Mari saudara, jangan minta yang buruk, tapi mintalah yang baik dalam setiap doa-doa kita. Tuhan tahu apa yang Ia harus kerjakan, dan Tuhan mau melakukan yang baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami berdoa meminta kebaikan. Bukan doa minta bencana, bukan berdoa minta kesukaran, minta masalah, tapi sungguh-sungguh meminta kebaikan. Ajar kami untuk memiliki hati dan pikiran serta perasaan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha baik, yang mau melimpahi kebaikan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mengenal akan pikiran-Mu, dan berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan setiap tubuh yang sakit, menyempurnakan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam kesusahan, dalam duka cita, dalam kesedihan, agar Tuhan menghiburkan, memberikan semangat yang baru untuk bangkit dan berjalan dalam iman pengharapan. Kami berdoa juga bagi yang sedang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, agar kuasa-Mu menjamah, melepaskan dan memberikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Ada mujizat ajaib, solusi yang heran yang Tuhan adakan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.